Bismillahirrahmanirrahim. Lagi dan lagi, kenapa oknum-oknum oten ini selalu membuat gaduh, selalu membuat penistaan terhadap agama Islam? Apa salahnya agama Islam? Bukan rahasia lagi. Banyak orang yang sangat meyakini bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya hanyalah tokoh fiktif. Fiktif artinya tidak beneran pernah ada sebagai suatu pribadi. Sebagaimana yang sekarang diyakini oleh banyak sekali orang. Fiktif artinya tokoh ini adalah tokoh hasil imajinasi atau tokoh imajiner yang tidak sungguh-sungguh pernah ada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Benar firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak akan ridho terhadap agama kita sampai kiamat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 120, walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Dan mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak akan ridho kepada engkau Muhammad sampai engkau mengikuti agama mereka. Berbagai macam cara, berbagai macam metode untuk merendahkan agama Islam mereka perbuat, untuk mereka hancurkan agama Islam baik dari dalam maupun luar, mereka kerjakan. Lagi dan lagi, yaitu kasus terhadap penistaan agama selalu terulang. Dan kali ini yaitu seorang konten kreator atau YouTuber, yaitu Donald Ignatius, kembali melakukan penistaan terhadap agama Islam. Padahal pada tahun 2017, Donald ini pernah ditangkap kepolisian karena telah menistakan agama. Kali ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus penistaan agama. Penangkapan yang pertama itu karena kasus penistaan agama. Dan tahun ini, yaitu tahun 2025, si Donald ini kembali menghebohkan umat Islam, yaitu dengan pernyataan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh fiktif, sebagai orang fiktif yang artinya hanya di dunia khayalan, artinya tidak nyata. Padahal kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir merupakan sesosok tokoh yang benar-benar nyata adanya di dunia ini. Bahkan bahwa Nabi Muhammad SAW ada digambarkan oleh kitab-kitab sebelum adanya Al-Quran, bahwa akan ada Nabi dari kalangan Quraisy atau dari orang Arab yang akan menyebarkan risalah agama Islam. Hadirin kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bukti bahwa Nabi Muhammad SAW ada, yaitu kita kalau melihat arkeologi atau sejarah, ya, baik dari sejarah Muslim maupun sejarah orang-orang Barat. Misalnya dari sejarah umat Islam, ya, sebagaimana dari Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Ibnu Hisham atau Rahikul Makhtum atau Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri. Kita melihat tentang sosok Nabi Muhammad SAW yang ada. Bahkan orang Barat, ya, mengatakan bahwa tokoh yang berpengaruh di dunia ini, ya, salah satunya, ya, orang yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, ya, kecuali engkau sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Ini bukti adanya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang ada, ya, sosok yang benar-benar ada
Kalau kita melihat juga sejarah-sejarah arkeologi ya, atau misalnya Masjid Kuba, atau kalau kita melihat museum-museum yang ada di Arab sana, ya bukti adanya peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW. Atau contoh kecilnya bahwa Nabi Muhammad SAW ada, yaitu adanya mushaf Al-Quran yang kita sering baca, atau adanya syariat Islam ya, yang kita ibadahi. Ya begitu juga dengan ya keturunan Rasulullah SAW yang ada ya, yang tidak berdusta dengan kurafat-kurafat atau yang lainnya. Dan si Donald Ignatius ini ya, dia membuat ulah sebenarnya. Dia tidak kapok-kapoknya, bahkan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berasal dari bahasa Jawa, kata Allah ini berasal dari bahasa Jawa katanya, yang artinya yaitu Allah, itu getaran, yang kalau dibawa ke Arab katanya jadi Tuhan. Ya, kalau di Indonesia atau di Jawa, getaran dibawa ke Arab menjadi Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana kata Allah itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya getaran, vibrasi, yaitu bahasa Jawanya Allah. Kemudian dibawa ke Arab dijadiin nama Tuhan. Ini adalah fitnah yang keji. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Banyak sekali dalil menerangkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mengatakan bahwa Muhammad atau Muhammad berasal ya dari bahasa Jawa, artinya jelas. Dan sesungguhnya kata Muhammad itu juga dari bahasa Jawa yang artinya yang jelas, yang terang, yang jelas, yang kelihatan. Itulah arti dari kata Muhammad. Yang jelas, yang kelihatan. Ini kata sifat. Ya, jadi sesuatu yang disebut sebagai Muhammad itu sesuatu yang jelas, yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang ada di dalam diri setiap manusia. Itulah Muhammad. Jadi Allah adalah getaran vibrasi di dalam diri kita. Muhammad adalah sesuatu yang jelas, yang terang benderang. Tetapi sampai di Arab, Allah dijadikan nama Tuhan, Muhammad dijadikan nama Nabi. Memang jelas beliau pembela yang hak dan yang batil, tapi beliau bukan berasal dari bahasa Jawa. Dan Arab juga berasal dari bahasa Jawa katanya, yang bahasa Jawanya itu anane Rabi, artinya Arab. Kemudian juga kata Arab sendiri itu ada asalnya juga dari bahasa Jawa. Anane Rabi, Arab. Dibawa ke sana jadi nama bangsa. Masih tentang ya penistaan agama. Ya. Kemarin si Rudi, si Mamora atau yang lainnya. Sekarang si Donald ini gak ada kapok-kapoknya terhadap penistaan agama. Ya, bukan berarti dalam tanda petik mereka minoritas tapi berbuat ulah ya. Kita ini umat yang mengasihi ya. Umat Islam adalah umat yang toleransi terhadap agama yang lain. Di dalam surat Ali Imran juga Allah Subhanahu wa taala yaitu ayat 144 Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan engkau Muhammad hanya seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelum kamu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kata Muhammad. Berarti Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih. Makanya kita alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa jerih payah. Negeri kita aman dibanding saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah atau yang lainnya. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan adanya media sosial, mari kita gaungkan kebenaran daripada kebatilan. Bahwa sosok Nabi Muhammad adalah sosok fiktif, tokoh fiktif yang dimunculkan oleh orang-orang Arab itu. Sedangkan kata Muhammad yang sebenarnya adalah kata sifat yang berasal dari bahasa Jawa. Teman-teman bisa melihat ini korelasinya. Dan ini sebenarnya lelucon ya, mohon kepada pihak kepolisian, orang yang tidak waras ini ya mungkin bisa dicek urinnya ya. Terus
membuat gaduh umat Islam yang damai, tentram, dan sebagainya. Makanya kita berharap kepada kepolisian yang kita berharap kepada pihak kepolisian yang sudah menangkap, alhamdulillah telah ditangkap oleh pihak kepolisian untuk diproses secara undang-undang yang berlaku di negara kita, ya, agar kapok terhadap oknum-oknum OTEN yang tidak bertanggung jawab ini. Ya, ini merupakan penistaan terhadap agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga akidah kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fi. Satreskrim Polres Jember menangkap tersangka di Kabupaten Badung, Bali beberapa waktu yang lalu dan membawa ke Jember. Senin siang Kepolisian Resort Jember menghadirkan tersangka berikut barang buktinya. Pelaku bernama Ronald Ignatius ini merupakan warga Kaliwates yang menyebarluaskan kontennya dan menyebut Nabi Muhammad merupakan tokoh fiktif. Video berdurasi 10 menit 19 detik ini diposting 30 April 2025 disebarkan melalui akun YouTube miliknya. Postingan pelaku menuai kecaman dari berbagai pihak, khususnya umat muslim. Dari pemeriksaan sementara, aparat kepolisian Resort Jember tersangka membuat konten tersebut hanya untuk menaikkan jumlah viewer akunnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti. Dari catatan polisi, pelaku pada tahun 2017 pernah dihukum selama 2 tahun 10 bulan di Bali dengan kasus yang sama. Hasud, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Ini dilakukan oleh tersangka inisial DISB yang mana berusia 47 tahun, pekerjaan swasta, alamat Perumahan Muktisari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Adapun kronologis kejadian, ini tersangka DISB ini selaku pemilik akun YouTube Warta Kabar Baik memposting sebuah video pada tanggal 30 April tahun 2025. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.